Ada pertanyaan yang saya suka adalah kenapa motor Solo GT 125 atau Mio M3 itu pampir oli. Ini pertanyaan yang saya sangat suka sekali. Dan di sini saya hanya menangani Solo GT 125 M3 gitu kan. Dan bisa dilihat di sini banyak Solo GT dan saya lagi menangani juga di dalam. Seputar tadi pertanyaan tadi ya, masalah pampir oli gitu ya. Saya akan kumpas tuntas gitu ya, kenapa bisa terjadi pampir oli. Jadi besok-besok untuk yang namanya pampir oli udah kagak ada lagi ya setelah saya kasih tahu ini. Begini saya jelasin. Di sini ya kan, di blok ini ada yang namanya jalur oli. Ada jalur oli yang mampat gitu ya. Disitulah terjadinya pampir oli. Saya akan jelasin kenapa bisa jadi pampir olinya ya, awalnya gitu. Jadi ketika motor ini baru terbit gitu dari dealer, itu kan jalur oli masih lancar gitu ya. Selama di jalur olinya itu lancar, itu baik-baik aja motor, nggak akan ada masalah. Nah, ketika ada salah satu ya, ada yang jalur olinya mampat, nah disitulah terjadinya pampir oli. Padahal knalpot nggak ngebul, nggak apa gitu kan. Tapi pemilik kaget. Kagetnya kenapa? Pas ganti oli, olinya nggak ada. Gitu. Mudah dipahami kan ya kemampatannya. Nah ini saya jelaskan. Ini blok mesin. Bisa dilihat ini blok mesin. Saya akan tarik ya nih. Di situ ada jalur oli. Satu nih, oli-oli nih. Dia kan naik ke sini ya. Dia naik ke masuk ke nih melalui tusuk sate ini. Gitu ya. Terus naik lagi ke atas ke lubang ini gitu ya. Lubang ini bisa dipahami kan, lubang ini gitu. Ketika ada kemampatan ya kan di jalur oli gitu ya, nah disitulah letak yang namanya pampir oli terjadi. Di mana sebabnya? Jadi penyebabnya adalah di bagian tutup head ini gitu ya. Bisa dilihat tutup head ini lubangnya kecil gitu ya, bisa dilihat kan, lubangnya kecil, keluar lewat sini ya. Selama nih nggak mampet, motor Solo GT ini atau Mio M3 akan baik-baik saja. Tapi jika sudah terjadi mampat di umur yang biasanya umur 3 tahun gitu ya, disitulah mulai oli berkurang sedikit demi sedikit karena mampatnya belum begitu parah. Ketika sudah parah mampatnya, stuck, tidak bisa ke sini lagi, bisa di sini kan ada jalur oli tuh ya kan nih. Nah kalau sumpama ini kan dia kalau ketika ditutup dia masuk lewat sini kan, lebih kecil ini. Kalau ini mampat maka oli akan stuck di sini, berada di tusuk sate ini oli gitu, stuck ya, nggak naik ke atas, sehingga nokon as jadi hancur, rantai ketang tak terlumasi. Nah, otomatis kan mesin panas yang berlebih, panas yang istilah kata di luar kadar gitu kan, sampai ke behal-behal panasnya gitu. Terus apa yang terjadi jika oli itu mampat dan stuck di tutup head ini gitu? Oli yang melintas di bagian tutup sate ini ya kan, itu ada berada di posisi tepat di dalam blok ini yang panasnya itu sangat panas ya gitu kan. Selama motor ini nyala, otomatis oli yang berada dalam tusuk sate ini, dalam head ini, itu terpanggang karena nggak berjalan, stuck. Terus dari waktu demi waktu ya kan, hari demi hari, otomatis oli yang ada di sini tuh kepanggang dan habis. Datang lagi yang baru, habis lagi. Datang lagi baru, habis lagi. Disitulah terjadi letak pampir oli. Mudah dipahamin kan? Jadi disitulah kenapa nih Solo GT atau Mio M3 pampir oli. Ya saya buka rahasianya, itulah penyebabnya. Bukan karena bloknya yang jelek, bukan. Gitu. Jadi kalau ada penilaian blok seher Solo GT itu jelek, itu adalah keliru. Itu tidak benar gitu, analisa seperti kayak gitu. Jadi ada kemampatan oli. Caranya gimana caranya supaya dia ini tidak terjadi pampir oli ini lagi kan. Jadi waktu itu ada pernah kejadian sampai 5-7 kali ganti blok seher terus gitu. Begitu lagi dia sampai bosan, akhirnya datang ke sini, masuk ke grup Facebook,
Dia akhirnya minta dibenerin gitu kan. Akhirnya saya kasih tahu beginilah kejadiannya gitu, kenapa bisa sampai 7 kali ganti blok gitu kan, kenapa bisa baret lagi, kenapa pampir oli lagi. Nah, penyakit ininya tidak dibenerin dulu. Jadi begini, ketika dia rusak ya kan, olinya habis, otomatis kan blok yang ini kan tidak terlumasi oleh oli sehingga terjadi kebaretan gitu. Ketika datang ke bengkel, analisa bengkel apa? Bloknya rusak. Begitu kan? Mudah paham kan? Nah, ketika dibelikan blok baru, ya otomatis digantikan blok. Ketika diganti blok baru, nah dia tidak melihat jalur oli gitu. Yang dia hanya melihat di bagian sini aja, oh keluar berarti berputar. Tar dulu. Di sini ada namanya lubang oli lagi gitu. Gitu kan. Yang masuk lewat sini, keluar lewat sini nih gitu. Ininya lubangnya kecil, mampat gitu kan, tapi nggak dibenerin. Nah disitulah gitu kan kegagalannya, nggak ketidaktelitian mekanik. Sehingga apa yang terjadi ketika nanti udah ganti blok baru, headnya hasil klepnya baru, ya kan? Ketika dipasang, memang betul di sini keluar muncrat, tapi di sini tidak berputar. Bisa dipahami kan? Gitu. Apa yang terjadi, ya kan? Pampir oli itu tetap masih ada. Oke, bisa paham nggak? Pampir oli itu tetap masih ada. Terus dinyalakan awalnya, normal gitu kan, normal aja gitu kan, pas baru dibenerin gitu. Tapi dia tidak melihat yang namanya bagian head ini. Head ini tidak diguyurin oli, bagian head ini gitu kan, yang tidak keluar lewat sini ya, tidak keluar sini karena di sini mampat, di bagian sininya mampat, gitu kan. Akhirnya panas yang berlebih tetap ada, ya kan. Terus hari demi hari gitu kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, oli stuck lagi di sini, nggak muter, gitu kan, nggak muter, ya kan. Panas yang berlebih, terus habis yang oli yang di sini kan, panas nggak berlebih, habis, datangnya baru, habis lagi, pampir oli lagi, gitu kan. Olinya habis, otomatis blok yang baru ini, ya kan, yang baru hitungan bulan diganti, kenapa bisa rusak lagi? Karena olinya habis oleh pampir oli itu, disebabkan karena penyakitnya tidak dituntasin. Jadi kalau untuk besok-besok nih ya, untuk yang memiliki Solgate Mio M3, setelah video yang saya upload ini sudah beredar gitu ya, ya selamat dah gitu kan. Jadi pampir oli udah kagak ada lagi di dunia namanya Solgate 125 M3 sama apa gitu kan. Udah nggak ada namanya loss kompresi lagi, udah nggak ada pampir oli lagi gitu. Masalah istilah kata nih, efek yang timbulin biasanya kalau saluran oli ini mampat ya, biasanya seal sepiti yang bagian rumah roller itu suka bocor, nguap. Nah, kenapa dia bisa nguap? Karena di bagian head ini tidak terlumasi oleh oli, sehingga panas yang berlebih di bagian rantai keteng. Dampaknya oli menguap, oli keluar lewat sini nih, uapnya karena panas ya, tensioner, dan juga sepiti gampang bocor. Tapi kalau seumpama dia berjalan dengan lancar, bagian tutup head ini gitu kan, dia akan baik-baik aja gitu, dan blok akan awet gitu. Bagaimana caranya supaya ngatasin supaya rollingnya lancar? Benerin nih, ini lubang-lubang ini nih, biang keroknya dia harus dibesarin, ya kan gitu kan. Seperti contoh yang saya udah di sini ada pen ya, pennya diangkat, ini yang udah saya buat gitu ya. Dan lihat, ini pennya saya sudah buang. Dia seperti kayak spuyar diangkat gitu kan, nanti dia akan bolong gitu. Jadi nggak ada yang namanya penyumbatan lagi, dia langsung keluar lagi dari sini yang kecil ini. Nah itu dia akan baru sempurna. Oli yang ditusuk saat ini berjalan dengan lancar gitu kan. Head bagian head seperti noken as, rantai keteng, pelatuk-pelatuk, dia akan tetap awet. Kalau selama dia oli berputar, noken as akan bertahan lama. Nah maka itu kadang-kadang orang sering baru hitungan bulan noken as kena lagi karena dia tidak terlumasi dengan oli gitu kan. Seal CPT ya kan, bocor lagi karena dia tidak terlumasi oleh oli sehingga ada penguapan oli. Oke, begitu aja gitu kan. Bagi yang udah terlanjur rusak, kalau saran saya nih itu bagian-bagian seperti stang sehar gitu ya, itu kerangkas pakai mulik dia gitu. Tapi kalau seumpama nih seperti kayak
Ini stang seher ya, stang seher punya dia. Nah, kalau bisa nih gitu nih dia pakai punya Mio Karbu seperti pin ini punya milik Mio Karbu. Apa namanya nih, bearing bambu punya Mio Karbu, dan bearing kanan kirinya pun punya Mio Karbu, nggak masalah, itu sama gitu ya. Jadi jangan pakai punya milik Mio Soul GT lagi, tapi punya milik Mio Karbu. Oke, di situ nanti motor akan jadi awet, ya kan, nggak getar, gitu. Ya pokoknya jadi tahan lama. Oke, gitu aja. Jadi setelah video saya upload nih, nggak ada lagi yang pertanyaan-pertanyaan yang hampir oli lagi ya, karena udah saya kasih tahu dan saya jelasin gitu kan penyebabnya ya kan, dan cara benerinnya gimana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.